Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Badrul Zaman, peserta Latsar CPNS Kementerian Sekretariat Negara Angkatan 6 tahun 2021. Saat ini, saya merupakan analis hukum pada bagian organisasi dan tata laksana, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang tata cara pengusulan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi utama di seluruh Indonesia. Salah satu tugas dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana adalah pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama dan atau jabatan pimpinan tinggi madya. Selama kurang lebih 6 bulan ditempatkan di Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana, saya mengidentifikasi bahwa saat ini peraturan mengenai tata cara pengajuan usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya diatur dalam bentuk surat edaran. Pada aktualisasi ini, saya mengusulkan untuk menaikkan instrumen hukum yang digunakan dari yang semula berbentuk surat edaran menjadi sebuah peraturan sekretaris kabinet. Ada 3 hal yang menjadi alasan saya. Yang pertama, surat edaran yang ada dianggap sudah tidak sesuai lagi dan tidak relevan dengan perkembangan pemerintahan saat ini, mengingat kabinet pemerintahan sudah berganti. Yang kedua, seiring berkembangnya pola kerja, perlu ada penyesuaian terhadap pola kerja yang ada dan disesuaikan dengan kondisi existing saat ini. Dan yang ketiga, terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, di mana peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN telah dirubah melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, sehingga perlu ada penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut. Sehingga dengan menaikkan instrumen hukum tersebut menjadi sebuah peraturan sekretaris kabinet, diharapkan timbul kepatuhan dan daya ikat yang lebih dari kementerian atau lembaga pengusul lainnya dalam hal mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di seluruh Indonesia. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan analisis relevansi terhadap ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2015 dengan kondisi existing saat ini. Kegiatan ini dimulai dengan menyiapkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengajuan usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya, dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang percepatan penyelesaian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya dengan kondisi existing saat ini dengan menyesuaikan dengan pola kerja. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut di Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana bersama dengan mentor dan rekan kerja. Selain melakukan penelaahan pribadi, penulis juga melakukan diskusi dengan mentor dan rekan kerja penulis mengenai substansi dari SE nomor 1 tahun 2015 dan SE nomor 2 tahun 2015 yang perlu perubahan dan penyesuaian lebih lanjut. Dari hasil penelaahan penulis dan berdasarkan diskusi dengan mentor penulis, perlu beberapa perubahan di dalam Surat Edaran nomor 1 dan nomor 2 tahun 2015 tersebut. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan matriks perbandingan antara surat edaran dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Pada kegiatan ini, penulis membuat matriks perbandingan terhadap ketentuan dalam surat edaran nomor 1 tahun 2015 dan surat edaran nomor 2 tahun 2015 dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Matriks ini
dibutuhkan oleh penulis untuk menginventarisasi perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka pembuatan peraturan sekretaris kabinet. Kegiatan yang keempat yaitu pembuatan draft awal peraturan sekretaris kabinet tentang tata cara pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Pada kegiatan ini, penulis melakukan penyusunan peraturan sekretaris kabinet tentang tata cara pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Penyusunan peraturan sekretaris kabinet tersebut dilakukan dengan berdasarkan hasil kajian dan analisis yang penulis lakukan sebelumnya. Kegiatan yang kelima yaitu pembahasan internal, penyerapan aspirasi dari mentor dan rekan kerja tentang draft awal peraturan sekretaris kabinet tentang tata cara pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Pada kegiatan ini, penulis melakukan diskusi dan meminta saran dan masukan dari mentor dan rekan kerja penulis terkait draft awal peraturan sekretaris kabinet tentang tata cara pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Dari kegiatan ini, penulis banyak sekali mendapatkan saran dan masukan yang konstruktif untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk menyempurnakan draft peraturan sekretaris kabinet tersebut. Kegiatan yang keenam yaitu penyempurnaan terhadap draft peraturan sekretaris kabinet tentang tata cara pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Pada kegiatan ini, penulis melakukan penyempurnaan dan revisi dengan berbekal masukan dari mentor dan rekan kerja penulis terhadap peraturan sekretaris kabinet tentang tata cara pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Kegiatan yang ketujuh yaitu pemantauan dan evaluasi atas realisasi aktualisasi. Pada kegiatan ini, penulis melaporkan kepada mentor dan pimpinan unit kerja yaitu Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana terhadap pelaksanaan aktualisasi selama masa habituasi di unit kerja penulis. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini terdapat hambatan-hambatan yang penulis alami, diantaranya kondisi kesehatan penulis yang pada awal pelaksanaan aktualisasi ini masih terjangkit virus COVID-19. Nah, selanjutnya yaitu adanya keterbatasan waktu untuk berdiskusi secara intensif dengan seluruh rekan-rekan di Biro SDMOT akibat tingginya intensitas pekerjaan yang beberapa waktu terakhir ini dikerjakan oleh rekan-rekan di Biro SDMOT, diantaranya target penyelesaian jabatan fungsional, target penyelesaian penyederhanaan organisasi, target pembentukan manajemen talenta, dan lain sebagainya. Namun syukur alhamdulillah, dengan segala keterbatasan yang ada, pelaksanaan aktualisasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid. Saya adalah atasan dari Saudara Badru yang saat ini sedang menyelesaikan proyek aktualisasi di lingkungan subbagian organisasi. Pada saat ini Saudara Badru sedang menyusun peraturan sekretaris kabinet mengenai tata cara usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya. Kami sebagai pimpinan sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang sedang disusun oleh Saudara Badru. Semoga kedepannya peraturan yang akan disusun oleh Saudara Badru ini dapat bermanfaat yang sangat besar guna menjadi dasar aturan dalam menyelesaikan usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama
media yang saat ini baru diatur dalam surat edaran Sekretaris Kabinet. Selama masa aktualisasi, kami memberikan bimbingan terhadap Saudara Badru dan memberikan masukan terhadap penyempurnaan draft peraturan Sekretaris Kabinet yang sedang Saudara Badru susun. Semoga aktualisasinya Saudara Badru ini dapat segera diimplementasikan dan dapat ditetapkan oleh pimpinan. Demikian, dalam hal ini saya sangat mendukung untuk aktualisasi Saudara Badru tersebut. Demikian, terima kasih. Tetap semangat Saudara Badru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Nafila selaku Kepala Biro SDMOT sangat mendukung penuh aktualisasi dari salah satu CPNS di Biro SDMOT, yaitu Mas Muhammad Badru Zaman, yang berjudul Penyusunan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang tata cara pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi media. Pada intinya, aktualisasi tersebut mengubah surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 1 dan nomor 2 tahun 2015 tentang pengajuan usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi media menjadi peraturan Sekretaris Kabinet. Mengapa demikian? Karena sebagai antisipasi terhadap perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi media, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga PP 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Memang banyak sekali perubahan-perubahan yang perlu untuk disikapi dan disempurnakan, sehingga keberadaan peraturan Sekretaris Kabinet yang mengatur mengenai hal tersebut sangat-sangat diperlukan. Apalagi dalam posisi Sekretaris Kabinet adalah sekretaris dari tim penilai akhir. Aktualisasi ini tentunya dapat menunjang kinerja Biro SDMOT untuk memberikan layanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan Perpres 55 tahun 2020, salah satu tugas fungsi Biro SDMOT itu adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi media. Sehingga pada akhirnya pasti dengan keberadaan Persaskap ini akan membantu mewujudkan visi Sekretariat Kabinet menjadi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal sebagaimana visi dari organisasi Sekretariat Kabinet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.